Ketemu lagi sama saya ya. Eh, untuk semester ini, ya, semester 3, saya mengampu mata kuliah sistem operasi. Ya, sistem operasi selama satu semester ini di kelas kalian. Nah, sementara waktu ini akan saya yang melakukan proses belajar mengajar. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran, ada baiknya saya mencoba untuk memperkenalkan diri saya kembali untuk merefresh saja. Ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ingat dengan saya atau yang pernah mengikuti perkuliahan dengan saya. Mungkin juga ada teman-teman kita yang belum pernah atau belum kenal dengan saya. Ya, mungkin kalau sekedar tatap muka kita tahu, tapi ada baiknya akan saya perkenalkan diri saya kembali. Nah, ini pertemuan pertama kita. Ya, nanti setelah perkenalan akan saya bahas sedikit mengenai apa-apa saja sih yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan untuk mata kuliah sistem operasi. Ya, saya perkenalkan diri saya dulu terlebih dahulu ya. Ya, ini gambar saya, itu foto saya. Ya, kalian bisa lihat foto dan video ya, atau gambar video. Ya, mungkin sama walaupun tidak terlalu sama ya. Karena foto yang saya perlihatkan ke kalian itu merupakan foto waktu saya menyelesaikan studi S1 saya. Ya, jadi cukup berbeda, mungkin sekitar itu foto kurang lebih hampir 10 tahun ya, hampir 10 tahun. Itu foto saya. Sekarang yang di video itu ya gambar saya sekarang. Jadi jangan kaget nanti kalau mau kirim email. Kalau kirim email biasanya saya menggunakan foto-foto saya yang lama. Ya, ada beberapa teman-teman yang mau mengumpulkan tugas lewat email itu bertanya dengan saya, bertanya, Pak, apakah itu betul email Bapak gitu ya. Kenapa saya tanya kayak gitu? Karena foto yang ada pada email itu sedikit berbeda dengan foto Bapak sekarang. Jadi jangan kaget, nanti kalian bisa perbandingkan saja ya. Ini nama saya, email saya ya, nama depan saya dot nama belakang @mdp.ac.id. Ya, jadi nama depan dot nama belakang @mdp.ac.id. Jadi ketika kalian menggunakan email mhs @mhsmdp.ac.id, ketika nama saya, biasanya kalau tidak ada nama yang sama itu email saya. Ya, nggak usah pedulikan fotonya. Oh, ini nama ini ya, itu nama saya, itu email saya. Ya. Jadi ketika saya memberikan tugas ya, baik itu nanti ada tatap muka atau perkuliahan daring, ya, biasanya saya meminta teman-teman mengumpulkan tugasnya via email. Ya, via email dengan subjek biasanya yang telah saya tentukan. Ya, Pak, kalau ngumpul kertas gimana? Enggak, kalau saya mintanya email, sebisa mungkin kalian akan mengumpulkannya lewat email. Ya, tetapi kalau saya mintanya nanti ditulis di kertas atau pengumpulannya melalui hard copy gitu ya, kalian tulis, silakan kumpulkan ke saya, jangan lewat email ya. Jadi kalian harus paham dulu nanti tugasnya, instruksinya bagaimana, baru kalian kerjakan ya, jangan nanti asal-asal kerjakan. Ini nomor handphone saya, bisa kalian simpan ya di 0821 76 19 1748 ya, itu WA saya ya. Jadi ketika kalian berhalangan hadir untuk mengikuti perkuliahan dengan saya, kalian cukup memberi kabar lewat WA saja ya, Pak, saya izin tidak ikut perkuliahan ya, sebutkan nama, NPM sama mata kuliahnya ya, nama, NPM dan mata kuliah ya.
tidak usah, tidak perlu kalian tulis tangan surat ya, walaupun itu surat sakit dari dokter, dengan mengabari lewat WA saja sudah saya nggak izin ya. Jadi cukup kalian WA saya saja ya. Usahakan ya, kalaupun mau memberi atau mengabari saya itu ya sebelum perkuliahannya dimulai. Ditakutkan ketika perkuliahan sudah dimulai, saya tidak membuka handphone saya untuk melihat WA ya, tapi sebisa mungkin ketika absen saya akan melihat kembali apakah ada teman-teman yang berhalangan hadir ya. Ini sekilas tentang pendidikan saya. Saya S1-nya tahun 2005 ya, jurusan saya Teknik Informatika, spesifikasi saya citra digital. Saya fokusnya di atau ya penelitian itu di bagian citra digital ya. Jadi skripsi saya tentang citra tahun 2005 di Universitas Sriwijaya. S2 saya sama software engineer ya, software engineering, salah tulis ya, engineering. Saya kuliahnya 2013 sama. Fokus saya juga di bagian citra digital tahun 2013 di Universitas Bina Dharma Palembang. Nah, jadi ini perkenalan singkat dengan saya. Jadi nih, ketika ada yang ingin ditanyakan ya nanti kita bisa langsung via WA saja. Pak, saya kurang paham, saya pernah lihat Bapak. Nah, itu nanti via WA saja ya. Ini peraturan selama perkuliahan dengan saya ya. Jika tatap muka biasakan pakaiannya sopan ya, menggunakan sepatu atau sandal sepatu, bukan sandal ya ya, tapi sebisa mungkin gunakanlah sepatu ya. Nanti ditakutkan ketika kalian menggunakan sandal sepatu, teman kalian juga menggunakan hal yang sama ya. Jadi ketika dalam satu kelas itu menggunakan semua sandal sepatu, saya rasa sedikit risih ya. Jadi usahakan gunakan sepatu, tetapi jika berhalangan, memang berhalangan ada sesuatu dan lain hal, gunakan sandal sepatu. Pak, ada luka misalnya ya, silakan gunakan sandal saja ya, jika membuat kesulitan ya. Toleransi keterlambatan biasanya kalau tatap muka, kalau pertemuannya tidak ada tatap muka, saya memberi keterlambatan itu maksimalnya 15 menit saja ya. Jadi usahakan jangan terlalu lama. Jika lebih dari 15 menit maka mahasiswa tidak dipanggil atau diabsen. Jadi jika terlambat ya, silakan konfirmasi lewat WA ya, lewat WA atau nomor telepon yang telah saya berikan ya. Nanti, Pak, saya terlambat mau jemput orang tua di bandara, konfirmasi. Pak, saya terlambat hujan, konfirmasi ya. Absensinya akan saya anggap hadir ya, absensi akan saya anggap hadir, tapi kalian harus datang. Pak, saya datangnya agak telat Pak, 1 jam ya. Kalian harus konfirmasi ya, jangan tidak datang. Jangan sampai sudah konfirmasi, absensi sudah saya anggap hadir, kalian tidak datang. Nah, itu yang bahaya ya. Jadi harus konfirmasi dan datang walaupun telat. Ya, untuk pakaian ya kayak tadi ya. Dan untuk yang cewek biasa atau yang cowok ya, jangan gunakan celana gitu ya. Pada bagian tertentu itu celananya sobek ya, sobek ya. Karena celana yang sobek kayak gini kan memang lagi tren, tapi kalau kalian untuk jalan-jalan di mall ya, kalau untuk perkuliahan saya rasa nggak sopan ya. Nanti takutnya teman-teman yang lain mengikuti. Kita tidak menganjurkan untuk menggunakan celana tersebut ya. Kalau tatap muka usahakan tidak membawa atau melakukan proses makan di dalam kelas ya, apalagi makanan atau minuman yang berbau ya, itu tidak diperkenankan ya, ditakutkan mengganggu teman-teman kalian yang lain
mengganggu teman-teman kalian yang lain, ya, mengotori ruang kelas, ya. Yang tadi saya bilang ya, pemberian surat izin atau sakit dilakukan dengan cara mengkonfirmasi sendiri melalui email. Konfirmasi sendiri ya, tidak menitipkan atau menyuruh, memerintahkan teman kalian untuk memberi informasi kepada saya, Pak, si A nggak masuk. Nah, itu tidak saya terima. Kenapa tidak saya terima? Yang bersangkutan tidak hadir, yang bersangkutan tidak hadir bisa memberikan kabar ke teman yang lain untuk mengabarin saya. Padahal nomor saya sudah saya berikan sejak awal perkuliahan. Ya, silakan kalian langsung WA saya saja, nggak perlu lewat email, WA saya saja, karena kalau WA kan kita sering buka, kalau email sangat jarang ya. Cukup WA saya saja, nggak usah takut gitu, nggak usah takut. Saya orang yang welcome ya, silakan izin dengan saya ya, jangan ya, kalian harus melakukan itu sendiri dengan saya, jangan melalui perantara teman-teman kalian. Ya, pengumpulan tugas biasanya untuk yang pernah ikut dengan saya tidak akan mentoleransi keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Ya, seandainya pun ada ya, biasanya nilai tugasnya akan saya potong. Ya, kenapa saya potong? Saya akan lebih mengapresiasi teman-teman gitu ya, teman-teman yang mengumpulkan tugas secara tepat waktu. Ya, saya tidak akan menyamakan nilai teman-teman yang tepat waktu dan yang terlambat mengumpulkan tugas. Ya, jadi nilainya akan berbeda ya. Jangan nanti jawaban kami sama Pak, tetapi saya lebih terlambat mengumpulkan. Nah, itu berarti nilainya saya potong. Ya, jadi usahakan ketika ada tugas silakan bertanya ya mengenai tugasnya, silakan kalian bertanya kapan dikumpulkan, bagaimana tugas itu dibuat gitu ya. Harus tanya ya. Ya, jika telah melaksanakan UTS dan UAS ya silakan ambil hasilnya. Nanti ketika kalau ada UTS dan UAS dilakukan secara tatap muka, ya, hasilnya bisa ambil di meja saya, ya, ambil langsung di saya. Atau kalau misalnya UTS nanti ada perkuliahan yang tatap muka, nanti bisa saya bagikan langsung ke teman-teman. Sementara untuk UAS biasanya teman-teman ini sudah sulit untuk ditemui, ya kalian harus mengambilnya di meja saya. Atau kalian bisa langsung nanti lihat nilainya di Simponi ketika nilai sudah dipublish semua. Nah, ketika nilai sudah dipublish, kalian bisa langsung lihat di sana. Ya, ini penilaian. Ya, seperti biasa, kuis 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ini udah standar ya. UIS 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Ini sudah standar. Kehadiran untuk semester ini minimal 75%, sama seperti semester sebelumnya. Ya, kalau semester-semester sebelumnya lagi kehadiran itu 70%, ya. Tapi untuk sekarang kehadiran minimal 75%. Jadi ketika kalian tidak ikut perkuliahan dan tidak memberikan informasi terkait kenapa kalian tidak ikut perkuliahan, maka dianggap tidak hadir ya, atau alfa. Ya. Mungkin kalau alfa mungkin 2 kali kalian bisa alfa. Takutnya kalau ketiga kali absensi kalian kurang dari 75%, dan itu secara otomatis nilai kalian tidak akan bisa saya masukkan ke dalam sistem ya.
Jadi kalau kalian ikut kuisnya bagus 90 misalnya, tugasnya 100, UTS-nya 80, UAS-nya ikut, tetapi kehadirannya di bawah 75%, itu tidak bisa saya masukkan. Ya, jadi ada kerugiannya. Jadi kalian harus izin itu, harus konfirmasi. Kenapa kalau kalian memang, Pak, saya ada kegiatan dari kampus yang mengharuskan saya wajib hadir, itu biasanya dianggap hadir perkuliahan, tetapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya ada surat dari kampus yang menyatakan nama kalian akan diikutkan dalam acara mewakili kampus. Nah, seperti itu. Nah, terus ada attitude. Ya, attitude itu biasanya mendapatkan nilai bonus. Ya. Jadi sopan santun ketika kita melakukan perkuliahan, baik itu tatap muka, baik itu perkuliahannya kita nanti akan lakukan secara daring, ya, ada attitude-nya. Ya. Apalagi kita semester ini nanti perkuliahannya banyak dilakukan secara daring, secara online, ya, baik itu nanti melakukan lewat Zoom, lewat Google Meet, ya, atau Symfony, lewat Spon, lewat Webex, ya. Nanti kita lihat kondisinya. Itu ada nilai attitude-nya. Kenapa saya buat seperti itu? Karena semester-semester sebelumnya, ya, baik itu tatap muka, masih ada mahasiswa atau teman-teman yang menggunakan celana sobek, masih ada teman-teman yang menggunakan sandal, ya, walaupun sudah saya jelaskan peraturannya di awal perkuliahan, ya, tetap saya anggap hadir, ya, tetap saya tegur, tetapi attitude-nya, ya, nilai dari attitude-nya itu yang akan berkurang. Pak, besaran nilai attitude-nya bagaimana? Nanti bisa dilihat ketika kita menuju nilai akhir, ya. Nilai akhir kalian akan saya perlihatkan, misalnya 70, ternyata di sistemnya 80, berarti nilai attitude-nya 80, ya, seperti itu. Nah, ini proses penilaian. Ada nilai kuis tadi, ya, 10%, tugas 20%, UTS mengikuti jadwal yang telah ditentukan kampus 30%, UAS 40%, ya, jadwalnya nanti mengikuti kampus. Ini contoh penilaian sama, nanti nilainya ada A, ada A-, ada B, B-, seterusnya sampai nilainya E, ya. Ini contoh perhitungannya. Biasanya kalau mendapatkan nilai E, nilai itu didapatkan ketika kalian kurang dari 75%. Ya, ketika nilai absensi kalian kurang dari 75%, maka, ya, kemungkinan besar nilai kalian akan mendapatkan nilai E. Nah, ini penting untuk diketahui. Ya, absensi 100% tidak menjamin kelulusan atau merubah grade nilai. Ya. Ya. Ini saya hapus. Ya. Jadi absensi kalian 100% tidak akan menjamin atau merubah grade nilai kalian, ya. Yang kedua, tidak ada kuis susulan, ya. Kita tidak akan melakukan kuis susulan, ya. Jadi ketika kalian berhalangan hadir dan tiba-tiba kita akan melakukan kuis, ya, itu resiko kalian, ya. Saya tidak akan
memberitahukan kapan kuis itu akan dilaksanakan, tidak. Biasanya saya tidak akan. Kenapa? Saya ingin mengevaluasi sebatas mana materi yang saya sampaikan ke kalian itu dipahami, ya, materi yang saya sampaikan itu dipahami. Ya. Kemudian ya, tugas yang terlambat, ya, yang saya bilang di awal tadi, akan saya lakukan pemotongan nilai atau poinnya. Jadi kalau 70 teman kalian yang on time, misalnya yang benar semua 100 on time, teman kalian benar semua tapi terlambat, ya mungkin 10% dari nilai yang dapat, ya bisa 80, pengurangan 10%, itu nilai atau tugas yang kalian dapatkan. Kemudian protes nilai diizinkan, silakan, tetapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kampus kita, ya, dengan syarat dan ketentuan, ya. Jadi usahakan lembar UTS, lembar UAS kalian tidak hilang. Jadi ketika saya salah dalam melakukan input nilai kalian, seharusnya 80 tetapi saya inputkan 30, ya silakan lembar jawaban kalian menjadi buktinya, ya nanti bisa lapor ke bagian akademik bahwa saya salah input nilai kalian, dan nilainya akan diperbaiki sesuai yang kalian dapatkan, ya. Tetapi ketika kalian ingin melakukan proses atau protes, ya jawaban yang saya salahkan, ya pastikan terlebih dahulu bahwa memang jawaban kalian benar, ya nanti akan kita cross check secara bersama-sama, apakah saya salah dalam mengkoreksi jawaban kalian, ya jangan sampai kalian, oh ini benar kata teman kalian. Nah itu biasanya kita cross check bareng-bareng, ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Misalnya saya lagi menjelaskan, ya, langsung potong saja, Pak saya ingin bertanya mengenai ini, oh langsung saja, ya. Nah, ini beberapa materi tema yang akan kita pelajari selama perkuliahan sistem operasi 1 semester ke depan, ya ini, nah ini ya, ini perkuliahan kita, ini tema-tema kita ada 28 kali pertemuan. 28 kali pertemuan di luar UTS dan UAS, ya. Jadi kalau UTS dan UAS itu dihitung, kita ada 30 kali pertemuan, ya. Jadi pertemuan pertama, ya kita membahas pengenalan apa itu sistem operasi, ya komponen sistem operasi, ya. Terus komponen sistem operasi bagian 2, ya seterusnya, ya. Nanti di pertemuan 10, ya kalau memang tidak ada halangan, ya kita bisa kuis, tetapi sifatnya juga tidak harus di pertemuan ke-10, ya. Mungkin nanti pertemuan materinya tetap ada, mungkin menjelaskan ini lagi pertemuan 9 atau ke-10, nanti 10 ke-11 dia pindah, ya. Makanya kalau kuis jangan berpedoman pada ya silabus ya, atau lihat-lihat, wah mata kuliah lain sudah kuis, jangan-jangan Pak Nopan kuis. Nah jangan seperti itu, ya jangan seperti itu tidak baik, karena banyak juga teman-teman yang seperti itu, sudah belajar dikira kuis, taunya enggak, ya. Kuis itu sifatnya mengevaluasi, ya. Kalau kita kuliah secara daring ini kan saya tidak mungkin bisa mengawasi kalian secara langsung, saya tidak mungkin bisa tahu apakah jawaban kalian itu jawaban
kalian yang mengerjakan sendiri atau dibantu sama orang lain saya nggak tahu. Nah, jadi usahakan kaliannya jujur, ya, usahakan kaliannya jujur, gitu ya. Kerjakanlah semaksimal mungkin, gitu ya. Ketika absensi kalian di atas 75% ya biasanya dengan saya pasti lulus semua. Jadi kerjakanlah secara jujur dan sungguh-sungguh ya. Ini beberapa materinya, mungkin nanti kita ada presentasi jika memungkinkan. Kalaupun tidak memungkinkan, kita nanti ada materi-materi tentang sistem manajemen file tambahan ya. Tapi kita lihat nanti kondisinya bagaimana ya. Ini rinciannya ya, rincian dari silabus kita. SAP-nya kayak pengenalan sistem operasi pertemuan pertama. Apa sih yang diharapkan supaya teman-teman di pertemuan pertama ini? Yang diharapkan pertama, memahami peran sistem operasi dalam komputer. Ini yang dipahami ya. Selama ini kan kita sudah tahu apa itu komputer, apa itu sistem gitu ya. Yang kita pelajari ini sekarang, ini yang pertama poinnya, memahami konsepnya, mengerti hubungan antara komponen dasar dan sistem komputer. Nah, ini yang dipelajari ya. Ada yang ingin bertanya, silakan bertanya saja ya. Silakan ditanyakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, itu perkenalan singkat ya, mengenai saya dan apa-apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan.